Sejumlah wilayah Israel dihujani roket dari dua posisi yaitu Palestina dan Lebanon secara bersamaan. Penyerangan dilakukan sebagai balasan atas tindakan Israel yang menggempur rumah-rumah di jalur Gaza hingga menyebabkan korban jiwa. Diketahui tentara rezim Zionis memulai kembali serangannya ke berbagai wilayah jalur Gaza sejak menit-menit pertama berakhirnya gencatan senjata pada Kamis 30 November 2023. Jet tempur rezim Zionis kembali melancarkan serangan terhadap rumah-rumah penduduk di kawasan Al-Hararah yang terletak di Khan Younis di selatan jalur Gaza. Kapal perang Israel juga melancarkan serangan ke sebelah barat kota Deir al-Balah di tengah Gaza. Sejak dimulainya kembali babak baru konflik setelah gencatan senjata, 240 warga Palestina dilaporkan meninggal. Menanggapi hal itu, perlawanan Palestina menargetkan kota Tel Aviv, Ashdod, Askelon, dan pemukiman Zionis lainnya di sekitar Gaza dengan serangan roket. Batalion Abu Ali Mustafa mengumumkan pemboman kota Kisufim dengan roket sebagai tanggapan atas serangan penjajah terhadap rakyat Palestina. Sementara Brigade Al-Hassam menargetkan pasukan pendudukan dengan 3 drone Zawari. Kendaraan militer mereka juga ikut dibombardir. Pejuang Hizbullah Lebanon juga menargetkan pangkalan militer dan posisi militer rezim Zionis di perbatasan wilayah pendudukan Palestina dan Lebanon. Perlawanan Palestina membalas serangan rezim Zionis ke jalur Gaza dengan menggempur sejumlah distrik Zionis di dekat Gaza dengan roket. Dikutip dari stasiun televisi Al-Mayadin melalui Pars Today, serangan roket kelompok perlawanan Palestina menyebabkan sirene bahaya berbunyi di sejumlah distrik Zionis, mulai dari timur wilayah pendudukan, termasuk distrik Magen, Nir Oz, dan Ain Habezor. Dalam serangan balasan tersebut, Brigade Al-Hassam, sayap militer Hamas, menggempur konsentrasi pasukan rezim Zionis dengan roket-roketnya. Pada saat bersamaan, Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, juga melakukan perlawanan. Mereka menghujani posisi pasukan rezim Zionis dengan roket di distrik Kisufim. Di sisi lain, pasukan perlawanan Palestina berhasil menggagalkan upaya penyusupan pasukan rezim Zionis. Dilaporkan, militer Israel mencoba masuk ke wilayah Al-Zaitun di jalur Gaza, namun dipukul mundur. Sementara itu, media Palestina mengabarkan pasukan rezim Zionis membobardir sejumlah menara di kota Hamad di barat Khan Yunis yang terletak di selatan jalur Gaza. Televisi Palestina juga mengabarkan pemboman terhadap gedung-gedung di kamp pengungsian Jabalia. Serangan itu menyebabkan lebih dari 100 warga Palestina yang berlindung di sana gugur. Dalam sehari, pasukan perlawanan Hizbullah menggempur sejumlah pos militer Israel pada Sabtu 2 Desember 2023. Serangan besar-besaran ini diluncurkan setelah Israel kembali membunuh ratusan penduduk Palestina. Pada pukul 12.50 waktu setempat, perlawanan melakukan 2 operasi simultan di konfrontasi bagian barat. Mereka menargetkan situs militer Al-Raheb dan markas pasukan pendudukan Israel Divisi 91 di Barak Biranit. Sekitar 1 jam kemudian, perlawanan menargetkan lokasi militer Rawaisiyat Al-Alam di peternakan Sheba, Lebanon yang diduduki Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah kemudian melancarkan serangan ke lokasi militer Jal Al-Alam pada pukul 14.35 waktu setempat. Pangkalan militer ini dilengkapi dengan sistem pengawasan berteknologi tinggi tingkat militer. Hizbullah juga mengkonfirmasi bahwa para pejuangnya melancarkan serangan ke sekelompok tentara pendudukan Israel yang ditempatkan di sekitar situs militer Birkat Risya. Situs militer Al-Raheb juga menjadi sasaran untuk kedua kalinya pada pukul 15.10 waktu setempat. Perlawanan juga melakukan serangan serupa kurang dari 1 jam kemudian dengan menargetkan bangunan lain di Doviv yang menampung pasukan pendudukan Israel. Pejuang Hizbullah kemudian melancarkan serangan ke situs militer Al-Marsh dan Metula pada pukul 16.25 waktu setempat. Perlawanan Palestina di Gaza terus menghadapi pasukan pendudukan Israel yang melakukan penetrasi ke beberapa wilayah jalur Gaza. Sekelompok tentara Israel dihujani tembakan saat berada di tengah-tengah puing-puing bangunan. Beginilah detik-detik saat sayap militer Hamas terlibat bentrok langsung dengan pasukan pendudukan Israel di Beit Hanon. Dalam video terbaru yang diunggah Brigade Al-Hassam, mereka menargetkan seorang tentara yang berada di sebuah gedung. Tentara tersebut langsung lari setelah tahu dilempar bom. Mereka juga kembali menyerang tentara rezim Zionis yang tengah berkumpul dari jarak dekat.
Tak berselang lama muncul ledakan hebat yang menyasar sekelompok tentara itu. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Al-Hassam membenarkan bahwa mereka telah menyergap pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah bangunan di daerah Al-Tawam, barat Laut Gaza. Serangan dilakukan menggunakan perangkat anti personel, peluru anti benteng, dan senapan mesin berat. Perlawanan menekankan bahwa tentara tersebut terbunuh atau terluka. Mereka juga mengumumkan bahwa para pejuangnya mampu menembak seorang tentara di utara kota Gaza dan langsung menyerangnya. Dua pengangkut pasukan Israel dan bulldozer D9 Yunis di Jur al-Dik juga hancur di rudal Hamas. Perlawanan Palestina terlibat bentrok jarak dekat dengan pasukan pendudukan Israel. Mereka menghancurkan satu persatu kendaraan militer hingga bulldozer dengan senjata yang sesuai. Brigade Al-Hassam mengunggah video detik-detik pejuangnya menghancurkan bulldozer Yunis. Bulldozer berbendera Israel tersebut ditargetkan lalu hancur dalam hitungan detik saat meratakan bangunan. Sayap militer Hamas itu juga membombardir tank-tank Yunis dari jarak dekat hingga menimbulkan ledakan dahsyat. Brigade Al-Hassam mengakui telah menargetkan dua pengangkut pasukan Israel di utara kota Gaza dengan rudal Al-Yasin 105. Dengan peluru ini, Al-Hassam juga menargetkan bulldozer D9 Israel di Jur al-Dik sebelah timur wilayah tengah. Di sebelah timur Beit Hanon, Mujahidin Al-Hassam menargetkan ruang komando dan pengintaian Israel dengan 4 peluru anti personil. Konsentrasi pasukan pendudukan di Zakim juga ditargetkan dengan sistem rudal jarak pendek Rajum 114 mm. اضرب. Pasukan pendudukan Israel dan kendaraan militer Israel hancur ditembak dari jarak dekat oleh Hamas. Serangan dilakukan menggunakan sejumlah senjata mulai dari rudal Al-Yasin 105 hingga sistem rudal jarak pendek Rajum 114 mm. Brigade Al-Hassam mengklaim serangan itu menyebabkan korban jiwa di kalangan pendudukan Israel.
اضرب اضرب. اضرب اضرب. Pasukan pendudukan Israel kembali melakukan penyerangan di wilayah Gaza setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas tak diperpanjang. Ratusan orang di Gaza dilaporkan tewas dalam serangan terbaru tersebut. Pasukan perlawanan pun mencoba mencegah serangan rezim Zionis dengan mengepung posisi IDF. Brigade Al-Hassam menargetkan sebuah rumah di mana sejumlah tentara pendudukan berada di dalamnya. Serangan itu dilakukan dengan peluru anti-benteng di daerah Sheikh Radwan, utara jalur Gaza. Mereka juga menargetkan kerumunan tentara pendudukan di sebelah timur pemukiman Magin dengan serangan rudal. Pada Sabtu 2 Desember 2023, sayap militer Hamas itu mengumumkan menargetkan tank Israel dengan perangkat SAWAS hingga meledak. Perlawanan juga dilakukan oleh Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan jihad Islam di Palestina. Mereka mengaku menargetkan dengan peluru tandem 3 kendaraan militer Israel dan sebuah bulldozer D9 di Beit Hanon dan daerah Al-Tawam. Brigade tersebut mengaku bertanggung jawab untuk menargetkan pertemuan tentara pendudukan di hutan Kisufim dengan rentetan mortir. Lebih lanjut, Al-Quds juga terlibat perlawanan sengit dengan pasukan pendudukan Israel yang menembus lingkungan Sheikh Radwan dan poros Al-Tahadim di barat laut dan selatan Gaza. Brigade Martir Abu Ali Mustafa, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina, juga terjun melakukan perlawanan. Brigade ini menegaskan bahwa mereka menghancurkan pemukiman rem dengan tembakan rudal. Selanjutnya menargetkan kerumunan pendudukan dan pemukiman dengan mortir kaliber berat dan salvo roket. Sementara itu, Brigade Martir Jihad Jibril, sayap militer Front Populer untuk Pembebasan Palestina, menyerang IDF di barat laut Khan Yunis. Para pejuangnya terlibat dalam bentrokan sengit dengan pasukan pendudukan yang menembus kota Al-Harara. Tel Aviv kembali dihujani puluhan rudal dari wilayah Gaza saat malam hari. Suara sirene meraung-raung di sebagian besar wilayah Israel Tengah akibat serangan tersebut. Beginilah penampakan rudal-rudal dari Gaza meluncur ke wilayah Tel Aviv. Rudal-rudal tersebut diluncurkan bersamaan membuat wilayah Israel mencekam. Dikutip dari Times of Israel, puluhan proyektil itu ditembakkan ke Tel Aviv pada Sabtu 2 Desember 2023 malam. Serangan ini merupakan pertama kalinya Tel Aviv menghadapi ketegangan sejak gencatan senjata diberlakukan. Seorang pemuda dilaporkan terluka ringan di Holon akibat pecahan peluru. Namun Israel tak menjelaskan ada atau tidaknya kerusakan yang disebabkan oleh rudal tersebut. IDF mengatakan pihaknya sedang menyelidiki rekaman yang menunjukkan rudal pencegat Iron Dome gagal dan jatuh di Israel Tengah selama serangan roket. Serangan ke Tel Aviv ini diluncurkan bersama dengan terbunuhnya seorang komandan batalion Hamas. Juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan militer membunuh Wissam Farhat, komandan batalion Sejaya Hamas. Farhan disebut sebagai pihak yang bertanggung jawab merencanakan dan mengirim pasukan pada 7 Oktober.
Hamas secara mendadak meluncurkan lusinan rudal ke wilayah Tel Aviv, Israel pada Sabtu 2 Desember 2023. Namun Iron Dome Zionis mendadak gagal mencegat yang berujung jatuh ke wilayahnya sendiri. Mulanya puluhan rudal salvo Hamas tampak menghujani langit malam Tel Aviv. Rudal tersebut membuat sirene di sejumlah wilayah Israel berbunyi. Sementara di video lain tampak rudal pencegat Iron Dome Zionis diluncurkan. Rudal pencegat itu awalnya berfungsi dengan baik, namun tiba-tiba sebuah rudal mendadak membelok lalu jatuh menghantam bangunan di Israel Tengah. Ledakan besar pun tak dapat terhindarkan. Pihak Israel tak menjelaskan kerusakan akibat gagalnya rudal pencegat Iron Dome. Dilansir dari Times of Israel, IDF saat ini masih menyelidiki penyebab gagalnya rudal pencegat itu. Militer Israel menduga ada kerusakan teknis yang menyebabkan rudal tersebut jatuh. Mereka mengklaim jika rudal Tamir memang terkadang gagal meluncur, namun tak menimbulkan kerusakan berarti. Hingga saat ini belum ada laporan korban luka akibat kejadian tersebut. Tentara Israel yang berada di jalur Gaza terus menjadi target serangan Hamas. Selama bentrokan berlangsung, tentara pendudukan disebut menjerit kesakitan. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Hassam secara sembunyi-sembunyi menargetkan posisi tentara Israel yang berada di dalam gedung di Beit Hanon. Saat dilempar bom, tentara yang mengenakan seragam lengkap itu langsung panik. Ia kemudian lari menyelamatkan diri. Dikutip dari Al-Mayadin, Brigade Martir Abu Ali Mustafa juga mengumumkan penargetan massa pendudukan dan permukiman dengan mortir kaliber berat dan serangan roket. Sementara pada Sabtu 2 Desember 2023, perlawanan Palestina terus menghadapi pasukan pendudukan Israel di Poros Sheikh Radwan, Al-Nasr, dan Tal Al-Hawa. Koresponden Al-Mayadin mengkonfirmasi mendengar suara rintihan dan jeritan tentara pendudukan selama bentrokan di lingkungan Sheikh Radwan. Sementara bentrokan saat ini telah meluas ke Poros Tenggara dan Barat Daya. Kelompok perlawan terlibat dalam bentrokan yang sangat keras di daerah Atsan Al-Kabira, sebelah timur Han Yunis di selatan jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.